Bersyukur pada Tuhan kalau saat hari ini kita dapat bertemu kembali untuk kita dapat menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk memberi yang terbaik hanya untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa, kami rindu menyembah-Mu. Kami merindu meninggikan nama-Mu. Haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan
Febri yang akan membuka ibadah kita saat sore hari ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena cinta kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Di malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu lewat ibadah pedalaman Alkitab ini Tuhan. Biarlah Engkau hadir dalam hati kami, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, sehingga kami boleh menikmati setiap hadirat-Mu Tuhan. Pimpin sertai ibadah online ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami yang melayani di malam hari ini juga Tuhan mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah ini dengan penuh ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Kita mau datang lagi memuji Tuhan dengan nyanyian syukur, sorak-sorai hanya bagi Tuhan. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, sorak-sorai, hey, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Kita katakan datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, sorak-sorai, hey, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, sorak-sorai, hey, datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku.
kami sudah menaikkan pujian syukur kami, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah setiap kehidupan kami dapat menjadi penyembah yang benar dengan firman-Mu, menguatkan setiap iman kami untuk kami selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami menjadi penyembah yang benar. Haleluya Yesus, haleluya. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Kita katakan lagi, ku hampiri tatamu, ku hampiri tatamu, ku sujud menyembah-Mu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran.
dalam hadirat-Mu Tuhan, jadikan ku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman, supaya setiap perkataan-Mu, setiap isi hati-Mu, itu saja yang disampaikan. Dan kami semua Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, boleh diberikan pengertian, supaya setiap firman-Mu yang disampaikan, kami boleh mengerti, dan kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai dengan 24. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23 sampai dengan ke-24. Saya bacakan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedikit saya juga akan saya akan bacakan dalam terjemahan King James Version. Dikatakan demikian. But the hour is come, and now is, when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeks such to worship Him. Ayat yang ke-24. God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Dari terjemahan yang kita baca ini, kita melihat bahwa kata penyembah yang benar dikatakan di sini true worshipper. Kalau kita artikan, kata true ini adalah benar, sesungguhnya, dan sejati. Nah, kata inilah yang saya rasa paling tepat untuk kita aplikasikan, bahwa kita adalah penyembah yang sejati. Selain kita menjadi penyembah yang benar, lebih daripada itu kita mau menjadi penyembah Tuhan yang sejati. Melalui pembacaan ini kita mendapat pengertian bahwa untuk menyembah Tuhan, kita harus menyembah Tuhan dalam roh. Nah, roh di sini bukan berbicara tentang Roh Kudus, tetapi berbicara tentang roh kita sendiri. Yang artinya ketika kita mau menyembah Tuhan, kita tidak hanya menyembah sebatas tubuh kita yang memberikan gerakan-gerakan yang menyembah Tuhan, kemudian jiwa, pikiran kita yang berpikir untuk menyembah Tuhan, memikirkan kata-kata untuk memuliakan Tuhan, tetapi juga roh kita. Artinya seluruh aspek kehidupan kita menyembah Tuhan. Kita memberikan seluruh kehidupan kita
mempersiapkannya untuk menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, kemudian dalam kebenaran di sini adalah firman Allah. Tentu kebenaran yang sejati ada di dalam kebenaran firman Allah. Ada di dalam firman Allah, kita boleh baca di dalam Alkitab. Baik dari Kejadian sampai dengan Wahyu, terdapat banyak sekali kebenaran firman Tuhan yang kalau kita pelajari itu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Terutama dalam kita menjadi seorang penyembah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan banyak orang datang untuk beribadah, terlihat antusias, bersemangat. Sebagai contoh, ketika datang ibadah bisa 30 menit sebelum ibadah dimulai, orang itu sudah datang. Dan saat ibadah berjalan, ketika penyembahan itu berjalan, orang ini menyembahnya luar biasa sekali. Seperti larut dalam penyembahan. Sampai menangis, bahkan sampai berbahasa roh. Pokoknya kalau kita memperhatikan, kita lihat ada orang-orang yang demikian. Sungguh luar biasa kalau kita lihat, bisa dibilang orang ini sangat dekat dengan Tuhan. Orang ini rohaninya dewasa sekali. Tetapi saudara, saat ibadah selesai, ada orang-orang yang ketika selesai urusan rohani dan balik kepada kehidupannya, dia tidak hanya balik kepada rutinitas, tetapi pada karakter aslinya. Ketika menghadapi masalah, dia tidak mengandalkan, tidak melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan. Mungkin ketika ada masalah, dia tidak sabar. Ketika ada masalah malah marah-marah, menyalahkan orang, tidak ada kerendahan hati. Nah, ini bukan hal yang baru saya rasa, tetapi ini hal yang sudah sangat sering ada kita perhatikan. Kalau saya boleh memperhatikan, banyak sekali orang-orang yang seperti ini. Nah, inilah yang harus kita hindari. Jangan sampai kita menjadi penyembah-penyembah yang demikian, yaitu penyembah-penyembah yang munafik, yang tidak benar. Kita harus menjadi seorang penyembah yang benar. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, saya mulai dari ayat 7, dikatakan demikian. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat yang ke-9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Inilah yang kita lihat dari firman Tuhan mengenai orang-orang Farisi yang dalam urusan ibadah mereka mencampur dengan adat istiadat. Kalau kita lihat perikopnya di sini, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ya, kalau kita pelajari bahwa orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang mengerti firman, tetapi kehidupannya tidak mengaplikasikan firman itu. Kehidupannya berbanding terbalik dengan kebenaran firman Tuhan. Lebih jelas lagi kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13. Yesaya 29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Inilah yang kita lihat saudara. Inilah yang kita lihat saudara, bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang demikian hanya melakukan perintah manusia yang dihafalkan. Apakah kita juga demikian? Apakah kita beribadah kepada Tuhan hanya karena itu rutinitas, atau karena itu sudah kita hafalkan dari ketika kecil disampaikan oleh orang tua, kamu harus ibadah ya, kamu harus ke gereja ya, kamu harus berdoa ya. Dari dulu, dari kita masih muda sampai sekarang kita diingat,
ajarkan demikian dan kita mengingat itu. Apakah itu hanya yang kita hafalkan atau ibadah kita adalah ibadah yang sejati, yang sesuai dengan kerinduan kita. Artinya ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita datang untuk persekutuan, baik itu datang ke gereja, baik itu datang ibadah keluarga, ibadah pemuda atau sekolah minggu atau persekutuan-persekutuan lainnya. Kita datang dengan satu kerinduan kita untuk dekat dengan Tuhan, untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Apakah kita demikian? Di sini kita melihat, saudara, di dalam Yesaya 29 ayat 13 tadi dikatakan, padahal hatinya menjauh daripadaku. Kita terlihat dekat dengan Tuhan. Kita datang ke gereja terlihat dekat dengan Tuhan. Tapi apakah hati kita dekat dengan Tuhan? Kalau tidak, percuma kita datang ke gereja. Percuma kita beribadah kalau hati kita tidak mau dekat dengan Tuhan. Kalau hati kita tidak mau mencari dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati adalah dasar penyembahan kita. Dalam beberapa hal dalam Alkitab menyimpulkan bahwa hati ini penting. Di dalam Roma pasal 10 ayat 9 yang 10, di sana dikatakan kita percaya mulai dari dalam hati. Kemudian Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39 berbicara tentang hukum yang terutama, kita mengasihi Allah dan sesama mulai dari hati. Kemudian Kolose 3 ayat 16, kita menyanyi dari hati dan bermazmur juga dari hati. Kemudian Roma 6 ayat 17, Efesus 6 ayat 6, kita mentaati kehendak dan firman Allah dari hati. Yang terakhir 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, kita memberi dari hati. Nah, ada banyak ayat dalam firman Tuhan, tetapi saya hanya mengambil 5 saja. Karena saya percaya dari 5 yang sudah kita dengarkan ini, kita melihat betapa pentingnya hati. Karena dari dalam hati kita, disitulah terletak motivasi kita. Motivasi kita ketika datang ke gereja, apakah itu mencari Tuhan atau tidak, atau mencari yang lain, itu semua ada di dalam hati kita. Inilah kenapa penting hati sebagai dasar penyembahan kita. Kemudian di dalam Matius pasal 13, di situ perikopnya perumpamaan tentang seorang penabur yang menabur benih di 4 macam tanah. Yang kalau saya simpulkan, tanah yang di pinggir jalan berbicara tentang hati yang keras, hati yang tidak beres, hati yang memang menolak firman Allah, hati yang tidak mempersiapkan dirinya. Kemudian ada tanah yang berbatu dan tanah yang bersemak duri. Kedua hal ini, kedua macam tanah ini saya simpulkan sebagai tanah yang tidak bersih. Bukan berarti tanah ini tidak dipersiapkan. Tanah ini dipersiapkan. Hanya saja tanah ini tidak dijaga kebersihannya. Sehingga firman yang datang sempat bertumbuh. Tetapi karena kondisi hati yang tidak bersih ini membuat firman itu pada akhirnya tidak dapat bertahan. Akhirnya firman itu pun kalah dengan kedagingan kita, kalah dengan keadaan yang menghimpit kita, keadaan yang membuat kita sulit. Dan tentu kalau tanah yang baik berbicara tentang hati yang bersih, hati yang dipersiapkan dan dijaga kebersihannya, supaya firman Tuhan yang datang masuk boleh bertumbuh dengan baik, tidak ada halangan. Bahkan ketika firman itu sudah bertumbuh, berakar kuat, ada tantangan, cobaan dalam kehidupan kita, firman itu akan tetap bertahan, tetap ada, dan firman itu akan menguatkan kita supaya kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan dan kehidupan kita memuliakan nama Tuhan. Jadi dari 3 hal yang
baru kita dengar, yang menjadi kondisi hati kita saat ini adalah kondisi hati yang mana? Apakah hati kita saat ini keras? Atau hati kita saat ini tidak bersih? Atau hati kita saat ini bersih? Jawabannya ada pada Bapak Ibu Saudara sendiri. Karena kondisi hati sangat mempengaruhi baik penyembahan maupun kehidupan kita semua. Jadi di sini kita melihat bahwa masalah yang terutama adalah hati yang tidak dijaga. Kalau kita mau menjadi seorang penyembah Tuhan yang benar, penyembah Tuhan yang sesungguhnya, penyembah Tuhan yang sejati, maka kita semua harus menjaga hati kita bersih supaya kehidupan kita bisa benar-benar memancarkan firman Tuhan yang tertanam dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca di dalam Amsal 4 ayat 23, kita akan baca di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudara. Inilah mengapa pentingnya kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang memuliakan nama Tuhan, kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan, dan kehidupan yang tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kita harus hidup berkenan kepada Tuhan, hidup menurut kehendaknya Tuhan, supaya kehidupan kita tidak hanya diberkati oleh Tuhan, tetapi kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita harus belajar bahwa penyembahan kita tidak menjamin kita menjadi penyembah yang benar. Tetapi kehidupan kita menunjukkan penyembahan kita. Kehidupan kita harus sesuai dengan penyembahan kita. Jadi milikilah hati yang murni dan jagalah hati kita tetap murni untuk menjadi penyembah yang benar. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengingat ini, kita belajar bahwa menjadi penyembah yang benar itu sebenarnya mudah. Asal kita mau hidup dengan hati yang murni di hadapan Tuhan. Hati yang murni adalah dasar dari penyembahan yang benar. Pure heart is the basis of true worship. Mari saat ini kita mau belajar untuk menjadi penyembah yang benar. Firman Tuhan boleh saya sampaikan singkat. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar Tuhan. Kami mau sama-sama belajar Tuhan untuk menjadi seorang penyembah-Mu yang benar, penyembah-Mu yang sesungguhnya dan penyembah-Mu yang sejati ya Tuhan. Yang sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak hanya mau menjadi seorang penyembah yang hanya bisa menyembah dengan baik, menyembah yang sepenuhnya, tetapi kehidupan kami tidak sesuai ya Tuhan. Kami mau untuk hidup kami sesuai dengan penyembahan kami Tuhan. Kehidupan kami berkenan kepadamu Tuhan, diberkati oleh-Mu Tuhan. Dan kehidupan kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan kehidupan kami Tuhan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, memancarkan kebaikan-Mu Tuhan, memancarkan kasih-Mu ya Tuhan. Supaya setiap orang yang ada di sekitar kami, setiap orang yang melihat kami boleh memuji Tuhan. Karena melihat kehidupan kami yang sungguh baik, sungguh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan. Pimpin kehidupan kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Berkati dan sertai kami Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan pada saat ini Tuhan. Kami boleh mengikuti pendalaman Alkitab ini ya Tuhan. Setiap kami Tuhan berserah penuh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan inilah kehidupan kami serahkan kepadamu, menjadi alat-Mu,
menjadi pribadi yang mau menunjukkan firman-Mu bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kami akan bersatu hati Tuhan. Kami mau bersyukur buat Indonesia. Kami mengucapkan berkat buat Indonesia ya Tuhan. Satu hal yang menjadi doa kami, Kau memulihkan Indonesia Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancangan yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. bangsa ini kami sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami Kami tahu hati-Mu Tuhan ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi.
hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh